Shalom, Rock Beloved. Senang bertemu Anda kembali. Mari saya mengajak di hari yang luar biasa ini, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Merasa khawatir dan takut itu manusiawi. Tapi hidup dalam ketakutan adalah sesuatu yang berbeda. Karena Kristus sudah menanggung segala ketakutan, kekhawatiran dosa kita di atas kayu salib. Salib Golgota adalah puncak daripada pengorbanan Kristus. Puncak perwujudan kasih Allah akan manusia, saudara dan saya. Sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk lahir ke muka bumi dan mati di atas kayu salib. Kalau salib merupakan akhir daripada karya Tuhan di muka bumi, maka saya ingin mengajak kepada saudara semua untuk membaca karya yang pertama kali Tuhan lakukan di muka bumi ini. Karya yang merupakan sebuah perjalanan awal menuju ke Golgota. Dan karya itu ada di dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Perjamuan kawin di Kana. Kita buka kembali bersama Injil Yohanes pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara, ini adalah hal yang penting untuk kita tahu bahwa di dalam sebuah pesta perjamuan pernikahan, di situ ada satu nilai-nilai yang penting yang saudara dan saya juga miliki. Dan ini adalah kunci dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap orang beriman. Apakah itu? Cinta. Cinta atau kasih. Love. Dalam bahasa Inggris adore. A-D-O-R tulisannya. Adore. Sesuatu yang dimiliki di dalam pernikahan itu cinta kasih. Saudara yang terkasih, justru di dalam pesta pernikahan di Kana ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap memiliki cinta atau kasih itu. Saudara, ada hal yang luar biasa yang kita taruh di situ. Di samping ada kasih yang luar biasa di pesta perjamuan di Kana, maka juga ada satu ketaatan untuk memperkatakan apa yang disampaikan di dalam pesta itu. Ibu Yesus memperkatakan sebuah pengakuan tentang siapa Yesus itu di dalam keilahiannya, sekalipun dia adalah putranya yang lahir daripada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam rahim kandungannya. Tapi dia mengakui keilahian Yesus. Sebaliknya pelayan-pelayan itu juga, mereka tidak pernah kenal siapa Yesus. Tapi ketika mereka diminta untuk menyiapkan tempayan itu diisi penuh air, sekaligus mereka disuruh mencedok air itu, mereka mengakui, mereka mentaati apa yang disampaikan oleh Maria. Tidak hanya sekedar dalam perkataan, tetapi dalam tindakan. Kemudian dia cedok itu air dan bawa kepada pemimpin pesta. Mari kita berdiri pada saat kejadian itu terjadi.
Seandainya kita sebagai pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan itu dan ternyata tidak ada yang terjadi, mereka akan mengalami pemecatan daripada pemimpin pesta itu setelah pesta usai. Hari-hari ini bukan hanya kasih, tapi saya ingin saudara memperkatakan firman kebenaran Tuhan itu. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika saudara mengakui Dia dalam setiap langkah, saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Hari-hari ini tidak ada yang lebih daripada kasih. Tidak ada, saudara. Tidak juga hal-hal yang di luar itu semua yang bisa meredam situasi. Cuman antara kasih dan firman itu sendiri. Dua hal ini yang sudah diberikan Tuhan pada saudara dan saya. Dan biarlah dengan apa yang kita miliki, kasih dan kekuatan itu kita memperkatakan firman, maka kita akan mengalami hal yang ketiga, yaitu acceleration. Adore, acknowledgement, dan acceleration. 3A ini. Adore itu kasih cinta. Acknowledgement itu pengakuan. Memperkatakan, melakukan acknowledgement. Dan yang ketiga adalah acceleration, percepatan. Saya sungguh percaya dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lebih awal. Dia selalu tepat. Tapi apa yang terjadi di Kana ini adalah satu-satunya perkecualian. Tidak pernah ada jadi air berubah jadi anggur. Yang namanya pesta itu bukan air anggur, tapi anggur. Dikatakan anggur yang terbaik. Dan kalau itu anggur yang terbaik, pasti melalui proses fermentasi yang panjang. Dan itu adalah proses kimia alamiah. Tidak bisa dan tidak pernah ada anggur yang baru diolah langsung jadi anggur yang terbaik. Saya berani untuk melihat dan meyakinkan ini tidak ada, tidak pernah ada. Satu-satunya hanya di perjamuan di Kana. Pada saat seketika, dalam hitungan menit, air itu berubah jadi anggur dengan kualitas terbaik. Cuman karena Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu. Yang proses itu diperpendek, dipercepat. Karena apa? Karena ada kasih dan ada pengakuan kepada keilahiannya. Kiranya 3 hal ini menjadi sebuah kekuatan buat saudara, untuk saudara mengalami Tuhan dalam situasi-situasi yang seperti ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.